Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jakarta. Kami masih akan membahas mengenai PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2024-2025. Kami akan fokus coba membedah seleksi dalam proses PPDB. Selama ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan sistem seleksi melalui jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua murid. Kami coba membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan zonasi dan bagaimana implementasinya di lapangan. Sistem zonasi adalah sistem sebuah proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Artinya kalau kita melihat dari petunjuk teknis atau Permendikbud atau yang sekarang surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan nomor 47 itu secara prinsip sangat menjelaskan bahwa mendekatkan domisili anak atau siswa ke sekolah. Jadi artinya bahwa zonasi ini adalah mendekatkan domisili anak ke sekolah. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi pada prakteknya di DKI Jakarta itu akan berbeda. Yang kedua, sistem zonasi ini sebetulnya adalah bagaimana pemerintah mengupayakan pemerataan kualitas terhadap sekolah-sekolah yang ada. Bahwa selama ini ada stigma dari masyarakat, ada sekolah favorit dan sekolah favorit. Nah, ini adalah upaya untuk menghapus stigma tersebut, adanya sekolah favorit dan favorit. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan menerapkan dalam sistem zonasi ini? Nah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi ini dengan membuat zona prioritas 1, 2, dan 3. Nah, ini yang kemudian nampaknya menimbulkan persoalan karena bukan jarak terdekat yang diutamakan, kemudian ketika daya tampung di sekolah tersebut kuotanya terbatas dengan jumlah lulusan yang ada. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan karena daya tampung yang terbatas. Sampai kapanpun sebetulnya daya tampung sekolah terutama di jenjang SMA itu akan tetap, disparitasnya akan tetap tinggi. Nah, maka timbullah kemudian fenomena bahwa atau keluhan dari orang tua murid, dari warga, bahwa meskipun anak mereka tinggal dekat dengan sekolah, tapi belum tentu bisa mendapatkan bersekolah di sekolah tersebut. Hal ini disebabkan ketika daya tampung yang berlebih itu, kemudian Dinas Pendidikan menerapkan urutan umur, urutan usia. Maka usia yang lebih tua yang akan diterima, walaupun tinggalnya misalnya agak jauhan dari anak yang lebih muda. Ini yang menjadi keluh kesah orang tua selama ini. Nah, ini bisa terjadi karena memang selama ini Dinas Pendidikan tidak menggunakan alat ukur untuk menentukan jarak domisili siswa atau anak ke sekolah. Inilah yang kemudian menjadi persoalan karena lagi-lagi saya katakan Dinas Pendidikan tidak menggunakan alat ukur untuk memastikan jarak domisili anak ke sekolah. Apa alasan Dinas Pendidikan tidak melakukan alat ukur? Alasan yang pertama, mereka mengatakan bahwa beragamnya tempat tinggal atau pemukiman di DKI Jakarta, misalnya rumah susun, rumah tapak, dan adanya kepadatan satu penduduk di wilayah tertentu. Artinya letak geografis satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Tapi saya pikir untuk di Jakarta, meskipun ada juga di satu kelurahan atau satu kecamatan yang tidak ada SMA negerinya, itu memang tetap ada. Tapi ketika Dinas Pendidikan mau menerapkan prinsip mendekatkan anak ke sekolah, saya kira ini bisa berkeadilan, bisa dilaksanakan dan berkeadilan. Yang kedua adalah memastikan bahwa sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta yang ada di wilayah tersebut harus didorong
didorong untuk melakukan perbaikan kinerja sekolah tersebut. Perbaikan sekolah tersebut bisa saja dari misalnya soal uh, penempatan guru atau petugas guru yang ada di sekolah tersebut, atau misalnya juga perlengkapan alat-alat belajar, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Ini mestinya juga menjadi tanggung jawab provinsi atau dinas pendidikan dalam hal penyediaan sarana prasarana di sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta. Artinya didorong, dibantu ya kan, agar mereka melakukan kinerja yang lebih baik dengan penyediaan sarana prasarana. Bahwa kemudian ini jadi tanggung jawab Pemprov maupun dinas pendidikan, karena jelas, karena sekolah-sekolah swasta ini mestinya bisa diintervensi oleh pihak provinsi maupun dinas pendidikan, karena mereka berizin pendirian maupun operasional itu harus melalui Pemprov maupun dinas pendidikan. Artinya ketika sekelompok masyarakat atau yayasan ingin mendirikan yayasan pendidikan, ketika ada persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pemprov, maka jangan langsung disetujui. Paling tidak harus dilengkapi semua yang harus tersedia. Yang kedua adalah soal pembiayaan, terutama di sekolah-sekolah dasar. Sekolah dasar artinya di jenjang tingkat pertama. Karena sekolah dasar ini sebagian dari tanggung jawab pemerintah dalam program wajib belajar 9 tahun, maka Pemprov dan Dinas Pendidikan harus mengupayakan menyediakan pendanaan bagi anak-anak yang ada bersekolah di sekolah-sekolah swasta tersebut. Artinya seluruh pembiayaan harus ditanggung oleh pemerintah Pemprov maupun oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini yang harus dilakukan karena fakta hari ini masih banyak sekolah-sekolah jenjang pertama itu yang mengutip biaya. Nah, ini yang harus segera ditangani. Nah, yang ketiga, saya kira evaluasi itu harus terus dilakukan. Aparatur di Dinas Pendidikan maupun di Pemprov harus bekerja secara profesional dalam mengevaluasi sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah-wilayah tersebut, agar supaya ketika terjadi penerimaan siswa baru tidak ada lagi persoalan bahwa kemudian orang tua tidak mau menyekolahkan di sekolah swasta tersebut karena kualitasnya buruk meskipun tidak jauh letaknya dari tempat tinggal mereka. Yang ini harus dilakukan, dan ini kami tidak melihat bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Pemprov melakukan ini. Meskipun kami tahu bahwa dalam proses PPDB, Dinas Pendidikan dan Pemprov membuka program PPDB bersama. Tapi lagi-lagi kami juga tidak paham, tidak tahu kriterianya berapa, dan sampai sekarang kami tidak tahu berapa persen yang bersedia atau tertampung di sekolah PPDB bersama. Kami tidak melihat sistem yang digunakan dalam PPDB bersama ini memang mengatasi persoalan daya tampung yang terbatas tersebut. Yang kedua, soal afirmasi. Afirmasi ini memang menjadi keharusan pemerintah daerah untuk memberikan peluang atau kesempatan sebesar-besarnya bagi kelompok miskin dalam mengakses pendidikan. Tapi persoalannya, siapakah kelompok afirmasi ini? Betulkah mereka kelompok afirmasi? Nah, selama ini yang dimaksud oleh Pemprov sebagai kelompok afirmasi adalah setidaknya ada 4. Pertama, anak-anak dari panti asuhan. Yang kedua, anak-anak disabilitas. Yang ketiga, penerima kartu KJP dan PIP. Yang keempat adalah anak-anak pekerja DKI Jakarta, artinya orang-orang yang bekerja berpendapatan di bawah UMR. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah betulkah mereka, anak-anak yang terutama yang khususnya penerima KJP PIP, betulkah mereka berhak menerima PIP dan KJP, atau betulkah anak-anak yang orang tuanya bekerja di DKI Jakarta tapi upahnya di bawah UMR. Nah, ini yang kami tidak lihat secara detail, karena yang justru kami dengar adalah bahwa banyak warga mengeluh bahwa penerima KJP maupun penerima PIP itu salah sasaran.
Artinya banyak keluhan dari orang tua yang mestinya mereka menerima, tapi justru mereka tidak menerima. Tapi yang tidak menerima justru menerima. Ini yang kami dapatkan dari keluhan warga. Jadi artinya masih ada ketidakmaksimalan dalam hal verifikasi atau evaluasi penerima-penerima kartu KJP maupun PIP dan anak pekerja dinas di DKI Jakarta. Yang lain yang luput dari perhatian adalah bahwa masih ada kelompok-kelompok miskin yang memang betul-betul miskin, yaitu kelompok-kelompok yatim piatu. Yang ini juga sebenarnya tidak terdeteksi. Maka mestinya ini menjadi prioritas utama ketika anak-anak yatim piatu ini harus mendapatkan akses yang sebaik-baiknya, kemudian mendapatkan layanan sebaik-baiknya. Karena memang kelompok yatim piatu ini memang kelompok-kelompok yang miskin yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana melakukan verifikasi bahwa anak tersebut memang yatim piatu dan kelompok miskin? Lagi-lagi ini adalah kerja-kerja aparatur di Dinas Pendidikan maupun Pemprov DKI. Intinya bahwa kemudian kami ingin berharap bahwa tidak ada lagi tidak tepat sasaran dalam hal pembuatan atau penerimaan KJP dan PIP kepada kelompok-kelompok miskin. Verifikasi harus dilakukan secara valid, datanya juga harus benar. Dan ini lagi-lagi kerja dari Dinas Pendidikan maupun Pemprov. Karena semenjak ditutupnya PPDB mestinya mereka sudah melakukan kerja-kerja itu supaya ke depan ketika PPDB tahun berikutnya dilakukan tidak ada lagi simpang siur data maupun ketidaktepatan sasaran dalam proses penerima KJP, PIP, dan kartu-kartu lainnya. Lalu yang ketiga adalah soal perpindahan orang tua siswa. Nah, pengalaman kami atau pengertian kami sebetulnya bahwa perpindahan orang tua siswa ini kan tadi awalnya adalah jatah untuk luar kota, di mana yang dimaksud dengan jatah luar kota adalah orang-orang yang dari luar Jakarta yang kemudian dipindah tugaskan kerja di Jakarta membawa keluarganya itu mendapatkan hak layanan pendidikan di DKI Jakarta dengan tugas tersebut. Itu pertama yang kami pahami soal perpindahan orang tua murid. Tapi pada tahun ajaran 2003-2004 yang kami temukan adalah perpindahan dari kota madya di Jakarta dengan ke kota madya yang lain. Nah, saya kira ini juga menjadi persoalan karena sebetulnya mereka masih tetap tinggal di Jakarta. Ya, mereka tetap tinggal di Jakarta, cuma karena tidak dapat sekolah negeri dekat dengan tempat tinggalnya atau berjarak tidak jauh, kemudian mereka mengupayakan mencoba dengan memakai jalur perpindahan orang tua siswa dengan memang faktanya memang misal mereka tinggal di Jakarta Timur kemudian bekerja, orang tuanya bekerja di Jakarta Selatan, memang mereka bekerja di satu kota media yang berbeda, kemudian tapi yang menjadi soal adalah mereka bisa memiliki surat tugas pindah, bukan pindah sebetulnya, menyatakan bahwa mereka adalah bekerja di Jakarta Selatan dan bertempat tinggal di Jakarta Timur. Nah, surat tugas inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum, saya kira oknum, untuk agar anaknya bisa bersekolah di Jakarta Selatan, sekolah negeri yang ada di Jakarta Selatan. Saya kira ini tidak ideal atau bahkan mungkin menyalahi aturan, karena memang pada dasarnya kan sekolah negeri yang daya tampungnya terbatas ini mestinya hanya untuk di kota-kota madya yang ada sekolah-sekolah negerinya dan untuk anak-anak yang di situ sesuai dengan namanya kan zonasi kan sebetulnya di awal yang pertama sesuai zonasi, jadi berdasarkan kesesuaian dengan wilayah tempat tinggal mereka. Jadi kalau ada anak Jakarta dari Jakarta Utara, Jakarta Timur kemudian bersekolah di Jakarta Selatan hanya mengandalkan memanfaatkan surat tugas orang tua, saya kira ini juga sesuatu yang keliru. Dan ini mesti diperbaiki ke depan. Karena akan lebih baik kalau memang menutup peluang itu kemudian memang untuk anak-anak yang ada di Jakarta saja. Yang keempat adalah soal jalur prestasi. Ini juga jalur yang saya kira menjadi pro kontra atau persoalan. Karena memang kemudian
selama ini yang menjadi acuan atau rujukan jalur prestasi baik non akademik maupun non akademik itu adalah lebih banyak kepada kepemilikan sertifikat lomba yang kemudian lombanya tersebut menurut saya tidak jelas, menurut kami tidak jelas, ya kan. Meskipun pada aturan yang termuat di dalam juknis itu mestinya lomba itu adalah lomba yang berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kota madya, provinsi, dan nasional dan sebagainya. Tapi ini kami lihat tidak seperti itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah soal sertifikat keorganisasian siswa atau anak dalam berorganisasi. Itu juga menjadi penentu sebagai portofolio dalam proses di jalur prestasi. Yang ketiga adalah soal aktivitas mereka dalam satu organisasi yang kemudian itu dibuatkan sertifikat. Yang keempat adalah nilai-nilai rapot. Nilai akademik juga saya kira ini mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya anak siswa di dalam proses jalur prestasi. Ini yang kemudian membuat kami agak miris melihatnya ketika ada lomba-lomba yang menurut kami tidak cukup berkualitas, tidak cukup, tapi juga menjadikan salah lomba. Dan yang tidak kalah penting adalah yang sebetulnya juga sangat melanggar adalah soal akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah ini juga menjadi penentu melalui jalur prestasi diterima atau tidak diterimanya. Ini persoalan-persoalan ini banyak orang tua murid yang tidak tahu, terutama soal nilai akademik dari satu mata pelajaran yang saya sendiri tidak begitu paham yang disebut dengan persentil itu, bagaimana cara menghitungnya, karena menurut saya ruwet dan saya tidak tahu persis. Nah, yang kami inginkan adalah bahwa jalur prestasi ini pertama diadakan sesuai dengan Permendikbud, sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, bahwa jalur prestasi ini dibuka ketika ada sisa dari jalur-jalur yang sudah dibuka tadi. Misalnya dari jalur zonasi ada sisa, kemudian dialihkan ke jalur, dari jalur afirmasi ada sisa, dan dari jalur pembinaan ada sisa, baru maka dibukalah jalur prestasi. Tapi di DKI Jakarta Dinas Pendidikan justru berbeda menerapkan prestasi. Prestasi itu malah lebih awal dibuka dan kuotanya sudah ditentukan. Nah, ini yang menurut kami selain melanggar dari Permendikbud atau surat keputusan Sekretaris Jenderal, juga saya kira memang tidak berkeadilan, apalagi dengan prinsip-prinsip tadi. Nah, yang kami inginkan adalah bahwa untuk jalur prestasi tidak lagi adalah akademik non akademik, tapi bagaimana jalur prestasi ini hanya membutuhkan persyaratan bahwa mereka anak-anak ini sudah mendapatkan sertifikat atas perlombaan atau pertandingan. Artinya kalau ada perlombaan cerdas cermat atau perlombaan sains atau perlombaan apa gitu, mereka kemudian juara dan bersertifikat, itu yang menjadi syarat. Kemudian juga jika ada anak-anak yang melakukan pertandingan bulu tangkis, silat dan sebagainya yang kemudian lomba-lomba dan pertandingan itu memang diadakan oleh pihak-pihak Kemenpora misalnya, Dispora atau KONI, yang memang sudah tercantum di dalam kalender pendidikan DKI Jakarta. Artinya semua kegiatan perlombaan dan pertandingan itu memang sudah terjadwal di kalender pendidikan DKI Jakarta. Artinya bahwa semua kegiatan itu memang sudah terencana sudah terjadwal dan berjenjang. Menurut kami itulah yang sertifikat itulah yang bisa memenuhi syarat untuk mengikuti jalur prestasi. Jadi bukan lagi
jalur prestasi yang berdasarkan nilai raport dan sebagainya. Mengapa nilai raport ini saya persoalkan? Karena di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu berbeda penilaiannya dengan sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum ke-13. Misalnya soal penilaian yang formatif dan sumatif. Lalu bagaimana ini bisa menjadi acuan untuk persyaratan sebagai prestasi di jalur prestasi? Ini juga menjadi persoalan kan. Nah, yang kami inginkan hanya itu. Jadi untuk jalur prestasi memang tidak ada lagi non akademik maupun akademik. Yang menjadi faktor utama adalah setiap kegiatan lomba maupun pertandingan, apakah lomba pengetahuan umum atau sains atau sebagainya, atau pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh Kemenpora, Dispora, ya kan, atau KONI, lembaga-lembaga yang memang sudah terafiliasi dengan Dinas Pendidikan dan yang menjadi bagian sudah masuk dari bagian kalender pendidikan DKI Jakarta. Saya kira dengan menggunakan sistem itu, ini lebih berkeadilan justru ketika menjalur prestasi. Dengan catatan tadi, jika ada sisa, bukan justru didahulukan, dibuka lebih awal dan ditentukan kuotanya. Saya kira itu agar supaya semua proses jalur-jalur ini memang secara umum dan secara spesifik memang berkeadilan bagi seluruh warga. Jangan lagi ada keluhan bahwa anak saya kami tinggal dekat dengan sekolah, tapi karena usia mereka tidak bisa mengakses sekolah. Yang lain adalah bagaimana yang lebih penting dan sangat penting saya kira aparatur di Dinas Pendidikan dan Pemprov mendorong sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah tertentu didorong untuk memperbaiki kinerjanya. Ini dengan tujuan, dengan maksud adalah bagaimana masyarakat, warga di sekitar situ yakin betul bahwa mereka mau bersekolah di sekolah tersebut karena kualitasnya tidak jauh dengan kualitas sekolah-sekolah negeri. Saya kira itu dari saya. Sebelum kami akhiri, mohon kepada Anda semua yang sudah menyaksikan video ini, jika memang setuju, kami ingin Anda subscribe dan memberi like atau komentar di kolom komentar agar kami terus bisa melanjutkan program-program perbaikan pendidikan di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.